Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghua-nya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Yang Mulia Lo Feng, sebuah suara jernih terdengar. Aku baru saja menerima misi dengan poin tertinggi. Lo Feng berkata, sehubungan dengan organisasi Flamewind dan rincian spesifik tentang 18 eksekutifnya. Kirimkan semuanya kepadaku dan berapa lama waktu yang dibutuhkan. Suara jernih itu menjawab, kami sedang mengirimkannya sekarang juga. Lo Feng mengangguk. Surat yang sangat rumit dengan semua informasi terperinci dikirim langsung pada Lo Feng. Mereka benar-benar pantas mati. Ekspresi Lo Feng semakin buruk saat dia membaca. Orang-orang kaya yang punya kekuasaan tetapi tidak punya tujuan justru melakukan banyak hal yang sangat buruk, menggunakan segala macam imajinasi untuk menyiksa budak mereka. Dan organisasi Flamewind memenuhi keinginan orang-orang ini dan memuaskan mereka. Jika ada orang seperti itu di keluarga Luoku, jika ada satu, aku akan menghabisinya. Jika ada 10, aku akan menghabisi ke-10 orang itu. Keadaan yang korup seperti itu, lebih baik mereka mati. Tatapan Lo Feng berbinar dengan ganas. Namun, manusia terlalu besar, jumlah mereka tidak terbatas. Jika ada yang luar biasa dan elit, tentu saja akan ada sampah. Ke-18 orang ini mengendalikan seluruh organisasi. Setiap 100 tahun, mereka akan memilih satu dari 18 orang untuk menduduki posisi pimpinan. Mereka semua bergiliran dengan cara ini. Ke-18 eksekutif ini adalah Klaus, penguasa domain level 9. Dia saat ini tinggal di planet Bas, tempat mereka membesarkan para budak. Kevin, penguasa domain level 8, tinggal di planet Cuilang, medan bintang Cuilang. Benedict, penguasa domain level 9, tinggal di planet wisata Fudi. Pansy, penguasa sektor level 3, tinggal di markas besar organisasi. Lo Feng melihat ke-18 nama dan lokasi mereka, lalu memberi perintah. Babata, hitung lokasi mereka dan tentukan jalur terdekat dan paling efisien. Aku tidak ingin memutar arah. Babata dengan cepat menghitung dan langsung menjawab. Tatapan mata Lo Feng berbinar dingin sambil tersenyum. Sepertinya Departemen Informasi telah mempertimbangkan posisiku dengan baik. Ayo berangkat menuju planet Bas. Setelah 5 bulan dan 8 hari, pandangan Lo Feng tertuju pada planet terdekat yang merupakan perpaduan warna putih dan merah tua. Warna putih merupakan awan dan atmosfer, sedangkan warna merah tua merupakan warna utama planet itu sendiri. Itulah tempat perhentian pertama Lo Feng, yaitu planet Bas. Yang Mulia, apakah kamu sudah siap? Dylan menatap Lo Feng. Dylan, ingatlah, dari awal sampai akhir, kamu tidak bisa ikut campur. Aku harus mengerjakan seluruh misi ini sendiri. Dan rincian misinya juga mengatakan, level 1 ini adalah langkah pertama untuk seluruh misi. Dan juga langkah yang paling penting. Langkah ini akan menentukan apakah seseorang akan dapat melanjutkan ke level berikutnya. Juga, ini adalah dasar untuk mendapatkan hadiah tambahan setelah menyelesaikan semua 4 level. Kapal planet Yunmo terus menuju ke planet Bas. Kapal alam semesta kelas F yang ditingkatkan tidak dapat dideteksi oleh sistem keamanan planet Bas. Saat mencapai atmosfer, Lo Feng dan Dylan terbang keluar dari kapal. Lo Feng menyimpan kapal di dalam dunianya sendiri. Babata, buka siaran jaringan virtual, perintah Lo Feng. Ya, sudah aku buka. Sejak saat itu, setiap gerakan Lo Feng direkam dan setiap tindakannya diamati. Dylan, ayo pergi, kata Lo Feng. 2 sinar cahaya dengan cepat memasuki atmosfer planet. Dengan kemampuan Dylan yang tak ada duanya, tentu saja mereka tidak akan ditemukan oleh siapapun di planet ini. Di bawah bagian pegunungan yang ditutupi oleh pohon dan tanaman merah,
banyak sekali orang. Mereka adalah para budak yang sedang mengumpulkan tanaman. Setiap tahunnya setiap suku harus mengumpulkan sejumlah tanaman tertentu. Ketika jumlahnya tidak mencukupi, maka jumlah besar budak akan diambil dan dijual sebagai hukuman. Dan dengan ancaman kuat dari organisasi perbudakan dan teknologi yang mengawasi seluruh planet, tidak ada satu suku pun yang berani melawan mereka. Pada saat ini, dua siluet mendarat dari angkasa di atas. Secepat kilat langsung mendarat di puncak. Lo Fong berdiri dan menatap pada kejauhan. Penampilan para penduduk asli, bahkan bulu wajah mereka, semuanya terlihat jelas olehnya. Dylan berkata, menurut informasi, para budak ini adalah penduduk asli planet ini. Organisasi Flamewind kemudian membeli planet ini dan mereka menjadi budak. Energi roh Lo Fong menyapu ribuan kilometer di sekitarnya, memahami dengan jelas area tersebut. Luas wilayahnya lebih dari 1000 kilometer. Totalnya 8.219 warga sipil. Lo Fong menatap para budak malang itu dan berkata dengan serius, hanya 12 dari mereka yang berlevel penjelajah bintang, dan sisanya adalah orang biasa berlevel pelajar, dan ada banyak perangkat pengintai di sekitar. Setiap tindakan yang mereka lakukan diawasi. Bumiku hampir menjadi planet budak saat itu juga. Dylan menatap Lo Fong. Lo Fong melesat dan langsung mencapai jarak ratusan kilometer. Dylan mengikutinya dari dekat. Lihat, ada sebuah kapal. Kapal Istana Iblis sudah ada di sini. Penduduk suku itu semua mendongak dan menatap langit. Kapal-kapal berbentuk cakram membelah angkasa dan menghampiri mereka. Kapal-kapal itu berwarna merah seluruhnya. 10 kapal berbentuk cakram secara bertahap mendarat di dataran. Semua pintu kabin terbuka. Satu orang berjalan keluar dari tiap kapal. Semua warga sipil memandang dengan takut ke arah para prajurit organisasi Flamewind. Ratusan orang berlutut di sana dengan hormat. Suku kayu besar. Koleksi ramuan api pelangi kalian tahun lalu hanya mencapai 70%. Masih ada 30% lagi yang harus diserahkan. Jadi menurut aturan, 30% dari suku kalian harus ikut dengan kami. Prajurit iblis terkemuka berkata dengan dingin. 30% dari suku kalian berarti 1.213.682 orang. Apakah kalian sudah menyiapkan daftar namanya? Sudah disiapkan. Pemimpin suku segera memberi perintah. Seluruh suku segera bangkit dan bergegas. Segala macam teriakan kesakitan bergema di seluruh suku. Setiap tahun, setiap kali koleksi ramuan api pelangi mereka tidak mencukupi, mereka harus mengorbankan sebagian orang suku mereka. Menurut jumlah dan persentase mereka, mereka harus memberikan jumlah orang yang sama. Mereka yang memberikan kontribusi besar terhadap jumlah tersebut dapat bertahan hidup dan bahkan menjalani seluruh hidupnya dalam suku tersebut. Mereka yang berkontribusi sedikit akan dikirim ke istana iblis dan akhirnya menjadi budak. Aku tidak menyangka sukumu memiliki prajurit penjelajah bintang. Pemimpin prajurit itu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Dalam sekejap, ia menghilang dan terbang menjauh, tepat ke arah sebuah rumah kayu yang tampak sangat normal. Dengan suara gemuruh, rumah itu langsung hancur berkeping-keping. Dari dalam, seorang pemuda meraung dan mengayunkan pedangnya ke arah prajurit itu. Prajurit itu mengulurkan tangannya dan mematahkan bilah pedang itu. Segera mencengkram bahu pemuda itu dengan energi genetiknya yang kuat mengalir. Itu membuat pemuda itu menggigil. Prajurit itu tampak seperti sedang menggendong seekor ayam kecil sambil menyeret pemuda itu dengan cepat menuju ke arah kapal. Tetua suku dan yang lainnya terkejut. Nagalo adalah seorang jenius sejati dari suku kayu besar mereka. Kekuatannya tumbuh sangat cepat dan dia bisa melayang di udara. Satu pukulan bisa menghancurkan gunung. Namun, di hadapan para prajurit istana iblis, dia tetap tidak bisa memiliki perlawanan sama sekali. Bahkan menggunakan senjata rahasia suku mereka, prajurit itu dengan mudah meraih dan menghancurkannya. Lihatlah bocah ini, penjelajah bintang level 3. Lumayan. Pemimpin prajurit itu tertawa keras. Iblis, lepaskan dia. Kita bisa menggantinya dengan orang lain dari suku ini, ucap kepala suku yang lebih tua dengan gugup. Prajurit itu mengangkat tangannya.
Energi genetik tak berwujud turun dan sesepuh itu langsung hancur berkeping-keping. Darah segar menyembur ke segala arah. Bahkan yang lain yang berdiri di sampingnya pun terkena dampaknya. Suku kayu besar, kalian bisa mendapatkan tetua baru. Dia terlalu bodoh. Pemimpin prajurit itu berkata dengan dingin. Terakhir kali suku kayu besar kalian menghasilkan penjelajah bintang adalah lebih dari 800 tahun yang lalu. Kurasa kalian semua sudah melupakan aturannya. Ingat, kita akan mengambil semua penjelajah bintang yang dihasilkan. Jika tidak, pemimpin suku akan mati. Tiba-tiba dua siluet turun dan mendarat di tanah. Para prajurit yang tadinya tertawa santai tiba-tiba terbelalak melihat kemunculan dua siluet ini. Bukan hanya mereka saja, bahkan warga sipil dan anggota suku semuanya melihat dengan kaget ke arah keduanya. Dengan tekanan tak berbentuk mereka, menyebabkan semua orang suku menggigil dalam hati, menyebabkan para prajurit dipenuhi rasa takut. Sekelompok penjajah bintang level 9 dan bintang level 3. Tatapan dingin Lo Fong menyapu para prajurit. Semua orang suku dapat dengan mudah menyimpulkan, pria misterius berambut pendek hitam ini, dia jelas jauh lebih menakutkan dari semua prajurit. Kami adalah anggota organisasi Flame Wind. Mengapa tuan ini pergi ke planet Bas? Jika ada masalah, tuan besar kami Klaus saat ini ada di sini. Kami dapat melaporkan kepadanya semua masalah yang kamu miliki. Para anggota suku kayu besar semua melihat dengan kaget pada pemandangan ini. Prajurit yang kuat itu, dia sekarang begitu lemah dan kecil. Tidak perlu, aku sendiri yang akan mencarinya. Lo Fong berkata dengan dingin. Bersamaan dengan itu, energi rohnya melewati tubuh prajurit terdepan itu dan mulai mencari jiwanya. Dengan kendali Lo Fong dalam teknik jiwanya, itu tidak lebih lemah dari sentuhan seorang penguasa sektor. Dalam sekejap, dia tahu dari ingatan yang dia telusuri betapa korupnya kelompok sampah ini. Aku menjatuhkan hukuman mati padamu. Lo Fong mengangkat tangan kanannya. Puluhan sinar cahaya melesat keluar dari tangan kanannya, langsung mendarat di atas para prajurit. Mereka semua meledak terbuka. Para anggota suku kayu besar semuanya menyaksikan kejadian ini dengan ketakutan. Jutaan orang berlutut dan berteriak bergemuruh di angkasa. Dia dewa. Lo Fong dan Dylan menyaksikan adegan itu. Seorang pejuang dari alam semesta datang ke sini dan disebut dewa. Gelar dewa sungguh tidak ada nilainya, pikir Lo Fong. Sang jenius dan prajurit nomor 1, yaitu Nagalo, berlutut di sana, menatap pemuda berambut hitam. Darahnya mendidih dari dalam. Inilah kekuatan yang dicarinya. Lo Fong menoleh untuk melihat pemuda berambut acak-acakan itu. Sebuah pikiran muncul di kepalanya. Aku juga merupakan jenius teratas di bumi saat itu. Namun aku jauh lebih beruntung. Aku memiliki binatang bertanduk emas, warisan planet Yunmo. Semua ini membantuku bangkit di alam semesta. Yang dibutuhkan bajingan ini hanyalah sebuah kesempatan. Dylan berkata, kamu tidak perlu peduli dengan dia karena perusahaan alam semesta virtual telah memberimu misi untuk berurusan dengan organisasi Flame Wind. Lo Fong mengangguk. Perusahaan akan mengirim orang untuk mengelola dan membantu merenovasi seluruh planet. Nagalo ini juga akan menerima pembinaan, kata Dylan. Lo Fong mengangguk dan melirik Nagalo. Kamu harus bergantung pada dirimu sendiri. Lo Fong langsung berubah menjadi seberkas cahaya. Dylan mengikutinya. Istana iblis akan hancur. Planet Bas akan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang seperti planet kehidupan lainnya. Tunggu saja anggota perusahaan alam semesta virtual datang. Sebuah suara bergema di dalam benak Nagalo. Itu suara dewa. Mata Nagalo berbinar dan tampak seperti dipenuhi energi. Setelah itu dia penasaran. Anggota perusahaan alam semesta virtual akan datang ke planet kita. Apa itu perusahaan alam semesta virtual? Apakah perusahaan ini akan mampu mengalahkan istana iblis yang tak terkalahkan? Jika 18 petinggi organisasi Flame Wind mendengar kata-kata ini, mereka mungkin semua akan menggigil ketakutan. Di sisi lain, suara peringatan yang menusuk telinga bergema di seluruh istana iblis. Istana yang menempati puluhan kilometer dari puncak yang megah itu langsung dilanda kekacauan. Apa yang terjadi?
Pimpinan eksekutif ada di istana iblisku dan alarm benar-benar berbunyi. Dia pasti akan marah besar. Dua orang misterius, seorang pemuda berbaju besi perak, satu lagi seorang pria botak berjubah hitam, dengan mudah menghabisi sekelompok bawahannya. Tuan Klaus, orang yang bernama Musa, bergegas menuju ke inti istana. Banyak siluet melesat cepat melalui istana. Semuanya mengenakan baju sirah merah darah. Energi mereka yang dahsyat menyebar. Mereka semua memiliki kekuatan tingkat universe 9. Mereka menatap Musa dengan dingin. Musa, apa yang kamu lakukan? Pemimpin pengawal, seorang prajurit penguasa domain level 5 menatap Musa dengan dingin. Tuanku, ucap Musa dengan ketakutan. Ada dua prajurit misterius yang tiba-tiba datang ke planet Bas. Sistem keamanan planet itu bahkan tidak mendeteksi mereka. Sosok kuat melesat keluar, tingginya lebih dari 3 meter, dan tubuhnya kekar. Wajahnya ditutupi janggut hitam, matanya berwarna ungu. Dia salah satu eksekutif organisasi yang bernama Klaus. Saat ini, dia berkata dengan kaget, "Semuanya, ambil kapal semesta kalian masing-masing dan tinggalkan planet Bas." "Baik, Tuan Klaus." Meskipun mereka bingung, mereka semua menurut saja. Lebih dari 100 siluet terbang melintasi langit keluar dari istana iblis. "Apakah kalian pikir bisa lari?" Sebuah suara dingin terdengar. Seketika cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya menerangi langit istana iblis. Cahaya keemasan ini adalah bila-bila emas kecil. Klaus dan tim pengawalnya semua menyaksikan dengan ketakutan di tempat kejadian. Setelah itu, mereka melihat pada kejauhan. Klaus dan tim pengawalnya melihat dengan jelas dua siluet melayang di malam hari. Seorang pemuda berbaju sirah perak dan seorang pria botak berjubah hitam. "Salam Tuan Undying." Klaus langsung berlutut dengan satu kaki sambil berkata dengan takut. Setelah mendengar Klaus mengucapkan kata-kata itu, semua pengawal dipenuhi rasa takut. Semuanya menirunya dan berlutut. Di langit yang jauh, Loveng dan Dylan mulai mengobrol. "Penglihatan anak ini tajam sekali. Dia benar-benar bisa tahu kalau aku ini makhluk Undying." Dylan tertawa keras. "Dua Tuan, aku Klaus adalah salah satu eksekutif organisasi Flamewind. 5% saham adalah milikku dan aku bersedia memberikan semuanya kepada kalian berdua. Aku juga memiliki beberapa koneksi dengan seorang pangeran dari negara Ganwu." "Apakah maksudmu, pangeran ketujuh?" Loveng menatapnya. Klaus terkejut. Ada banyak pangeran dalam keluarga kerajaan, dan seiring berjalannya waktu, banyak yang sudah meninggal karena usia tua, dan hanya sedikit yang bisa hidup abadi. "Bolehkah aku tahu mengapa kalian berdua datang ke planet Bas? Apapun itu, aku pasti akan memberikan bantuanku," kata Klaus dengan hormat. "Kami datang untuk menghakimimu," kata Loveng. Ekspresi Klaus langsung berubah. Ia tersenyum kecut dan berkata, "Kedua bangsawan pasti bercanda. Aku belum pernah bertemu kalian berdua sebelumnya atau menaruh sebuah dendam." Para penjaga di sekitar mereka semua terkejut. Klaus yang mereka lindungi dianggap sebagai salah satu orang dengan kedudukan tertinggi di seluruh medan bintang Choilang. Dia bahkan memiliki hubungan dengan inti negara alam semesta Ganwu. Jumlah budak yang dikuasainya saja mencapai triliunan, dan jumlah planet budak yang dimilikinya juga mencapai puluhan ribu. Dia sangat kuat, jauh lebih kuat daripada banyak kaisar peradaban tingkat dasar. Namun, saat ini dia berlutut di sana karena takut. Di dunia di atas istana iblis, Loveng berkata dengan dingin, 3 penguasa domain, 101 level universe, 49 level bintang, dan mendekati 5.000 penjajah bintang. Mata Loveng berbinar dingin. Energi rohnya yang tak berbentuk menembus pikiran 49 anggota tingkat bintang. Kemudian, Loveng menyebutkan 5 nama. "Aku menilai kalian berlima tidak bersalah." Tatapan Loveng menyapu ribuan siluet. Baik itu sekelompok prajurit tingkat universe yang berlutut di udara, atau lebih banyak penjajah bintang tingkat 9 di bawah. Mereka semua terkejut. Loveng tersenyum.
Matanya berkilat penuh haus darah. Yang lain akan dijatuhi hukuman mati. Saat kata-katanya keluar dari mulutnya, ribuan orang di sekitar istana iblis dipenuhi ketakutan. Banyak yang berteriak, bubar dan lari. Tidak ada seorang pun yang berpikir untuk melawan, karena mereka semua memilih untuk lari. Lo Fong berdiri di udara dan berkata dengan lembut, "Dunia pedang." Di bawah tekanan dunia pedang, tak seorang pun bisa lari. Kelima pihak yang tidak bersalah terlempar keluar oleh energi pedang Lo Fong. Dilan juga berdiri di luar. Di dalam, selain Lo Fong, sang pengendali, semua orang dijatuhi hukuman mati. "Dua tuan, ampuni aku." Klaus menyadari tidak ada tempat untuk melarikan diri. Ia segera berteriak ketakutan. Namun Lo Fong berubah menjadi bayangan dan melepaskan teknik cakar milik gurunya Dwarf Bubulu. Lo Fong mengejar dan menghabisi setiap prajurit. Dia benar-benar orang gila yang haus darah. Ekspresi Klaus pucat saat dia melihat pemandangan itu dengan ketakutan. Dia ingin melarikan diri, tetapi dia tidak bisa menembus tekanan dunia pedang itu. Ribuan dari mereka semua terbunuh hanya dalam waktu 5 menit. Klaus, tinggal kau saja. Dengan sekejap, sebuah siluet muncul di hadapan Klaus. Itu adalah Lo Fong. Betapa mendebarkannya. Lo Fong merasakan jiwanya mengerang. Pembantaian sungguh membuat ketagihan. Binatang bertanduk emas di dunia internal mengangkat kepalanya dan melolong. Manusia pada hakikatnya adalah orang yang baik. Namun, binatang bertanduk emas itu pada hakikatnya haus darah. Dan hal itu membuat Lo Fong seperti itu dari dalam tulangnya. Klaus dipenuhi rasa takut dan berkata, "Sebagai anggota perusahaan alam semesta virtual, aku hanyalah seekor semut bagimu. Tuan, aku bahkan tidak layak untuk dihabisi olehmu." Klaus dan anggota penjaga lainnya telah terhubung ke jaringan alam semesta virtual sebelum ketika mereka tidak dapat melarikan diri. Namun, mereka terkejut saat menyadari bahwa mereka semua tidak dapat terhubung, dan melarang koneksi orang-orang adalah sesuatu yang hanya dapat dilakukan oleh perusahaan alam semesta virtual itu sendiri. Oleh karena itu, Klaus sudah menduga bahwa Lo Fong adalah anggota perusahaan alam semesta virtual. Lo Fong yang telah mengubah fitur wajahnya membuat Klaus tidak akan pernah menduga orang di hadapannya adalah si jenius Lo Fong. "Kamu sudah menebak tentang perusahaan alam semesta virtual." Lo Fong menatapnya. "Tuan, tolong ampuni nyawaku. Aku akan melakukan apa saja," kata Klaus. "Apapun, kalau begitu pergilah dan mati." Lo Fong melambaikan tangan kanannya dengan ganas dan memotong tepat pada kepala Klaus. Lo Fong berdiri di dunia pedang yang luas, melihat sungai darah di sekitar istana iblis yang hancur. Saat dia melihat tubuh-tubuh yang hancur, dia merasakan kesempurnaan dengan pemandangan itu. Pemandangan yang menghangatkan hati. Rasa haus darah muncul di dalam tubuh dan pikirannya karena dia ingin terus menghabisi musuh. Dunia pedang itu hancur, dan cahaya emas yang tak terhitung jumlahnya kembali ke tongkat panjang emas gelap di punggungnya. Dalam sekejap, dia kembali ke sisi Dilan. "Kamu tampaknya sangat menikmatinya." Dilan menatap Lo Fong. "Aku merasa kamu lebih cocok dengan julukan haus darah daripada guruku." Lo Fong tertawa. Seniornya ketiga Lo Fong diberi gelar Kaisar Haus Darah. Lo Fong berbeda, entah itu pembantaian yang dilakukan selama seleksi kompetisi jenius atau pembantaian di dunia nyata. Dia selalu mempertahankan kondisi sedingin es. Kita tunggu saja. Orang-orang dari perusahaan alam semesta virtual akan segera datang dan mengambil planet Bas, kata Lo Fong. Lo Fong menatap ke bawah ke arah 5 orang yang selamat yang tidak bersalah di kejauhan. Mereka dianggap tidak bersalah oleh Lo Fong. Pada saat ini mereka semua melihat dengan ketakutan ke arah sungai darah. Sekitar setengah jam kemudian, sebuah kapal semesta raksasa mencapai planet Bas. Itu adalah anggota perusahaan yang datang untuk mengambil planet Bas. Kelima orang yang selamat diserahkan kepada mereka oleh Lo Fong. Setelah itu Lo Fong pergi. Kapal planet Yunmo menjelajah alam semesta yang gelap. Lo Fong, dari awal hingga akhir, kamu terus menyiarkan siaranmu dengan jaringan alam semesta virtual.
Mereka jelas melihat adegan pembantaianmu. Dylan menggelengkan kepalanya. Aku tidak menyangka kamu bahkan tidak menggunakan energi pedang untuk menghabisi mereka. Lo Fong menggelengkan kepalanya. Biarkan mereka melihat semuanya. Aku tahu diriku sendiri. Apapun yang kulakukan, aku akan tetap setia pada perusahaan alam semesta virtual. Grandmaster mungkin lebih menyukaimu karena ini. Dylan tersenyum dan mengangguk. Oke guys, sampai sini dulu. Dan tadi kan disebut ya teman-teman, kalau dwarf bubulu yang ngajarin Lo Fong teknik cakar itu kan disebut guru kan, guru Lo Fong, padahal ya sebenarnya dia tuh bukan guru resminya ya. Kalau guru resminya tuh kayak Huyan Bo sama Truyan atau Kaisar Sejatian. Sedangkan dwarf bubulu ini kayak guru nama lah. Kalau di Donghua tuh biasanya disebut apa sih, murid angkat atau murid ternama gitu aja ya. Jadi tolong para sepuh jangan bilang wah itu bukan gurunya gini-gini. Oke, iya ya, Mimin tahu. Sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.